Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Manado, Rahman Manggopa SPD, membantah keras pemberitaan yang menyebutkan bahwa siswanya membawa senjata tajam saat diamankan oleh aparat Polresta Manado baru-baru ini. Hal ini disampaikan langsung oleh Rahman, usai memimpin pemeriksaan rutin terhadap siswa di lingkungan sekolah pada Kamis, 12 Februari 2026. Rahman menjelaskan bahwa meskipun benar ada siswanya yang diamankan pihak kepolisian, kejadian sebenarnya sangat berbeda dari isu yang beredar. Katanya, berdasarkan penelusuran pihak sekolah, para siswa tersebut justru menjadi sasaran intimidasi. Dia mengatakan, tujuan awal sejumlah siswa berencana pergi belajar kelompok di sekitar area lampu merah Karombasan. Saat berada di lokasi, para siswa dihampiri oleh oknum tidak dikenal yang bertanya dengan nada intimidasi. Tanpa alasan yang jelas, salah satu siswa langsung dipukul, jelas Manggopa yang dikenal disiplin. Dia menegaskan bahwa dalam situasi itu, siswa merasa terancam dan akhirnya melarikan diri. Saat itulah mereka bertemu dengan mobil patroli aparat kepolisian dan langsung diamankan untuk dimintai keterangan. Sehubungan dengan kronologi peristiwa kemarin yang sempat viral, itu terjadi, memang pertama terjadi di luar jam belajar. Sudah keluar sekolah, kurang lebih 4:30 kalau tidak salah peristiwa itu terjadi di stadion. Nah, di sisi lain sekolah keluar jam 2:15. Nah, ini tentunya karena peristiwa terjadi di luar sekolah, perlu tentunya ada kontrol dari orang tua. Kenapa anak-anak ini sudah jam sekian belum berada di rumah? Ya, itu kami sering himbaukan pada anak-anak pada saat apel pagi, ya. Kemudian pada saat pulang sekolah, kalau pulang sekolah langsung pulang ke rumah, jangan lagi ada yang berkerumun. Tapi ini peristiwa terjadi ketika anak-anak pulang ke rumah mereka masing-masing, bahkan ada yang siswa-siswa tertentu yang belajar kelompok, kemudian dihadang oleh sekolah tertentu, ya, dengan menggunakan sajam, sehingga anak-anak menghindar, mereka lari. Pada saat mereka lari, bertepatan juga ada petugas di situ, ya, sehingga mereka waktu itu tertangkap dan dibawa ke Polresta dan minta keterangan. Dan pada keesokan harinya, saya undang orang tua bersamaan dengan anak-anak yang terlibat dalam peristiwa itu. Saya langsung interogasi satu persatu, duduk permasalahannya, mengapa sampai terjadi hal ini. Namun jawaban mereka, ya mereka pulang ke rumah, mereka ingin belajar kelompok, tiba-tiba dihadang dengan menggunakan sajam. Ya, maka anak-anak karena takut ya lari, menghindar. Ya, juga karena mereka menyebut nama sekolah tertentu, saya langsung berkunjung ke sekolah. Mereka sebut anak-anak SMP 17, saya langsung ke sekolah ketika melakukan interogasi pada anak-anak yang terlibat SMP 4. Karena saya tidak mau hanya mendengar sepihak saja dari informasi ini. Saya langsung ke SMP 17, saya langsung ke ruang kepala sekolah, saya menanyakan tentang keterlibatan anak-anak sehubungan dengan tawuran. Tapi jawaban kepala sekolah bahwa ada anak-anak juga terlibat SMP 12, tapi ada yang sudah pindah dari sekolah SMP 12 tapi mengatasnamakan SMP 17. Begitupun dengan SMP 7. Sudah pindah dari SMP 7 tapi mereka menamakan tetap sekolah SMP 7, membawa nama-nama sekolah. Dan juga ada keterlibatan dari anak juga SMP 14. Ya. Ini saya melihat bahwa mungkin mereka ada grup. Ternyata benar. Saya memeriksa ada salah satu siswa, ya, di dalamnya ternyata ada grup SMP sekota Manado. Ya, kami tahan sampai sekarang HP karena orang tua juga belum menghadap, karena kami akan hapus blok untuk masalah akun itu. Rahman Manggopa menekankan bahwa meskipun pihak sekolah terus berupaya melakukan pembinaan karakter, peran keluarga tetap menjadi fondasi utama. Kami memberikan arahan juga kepada orang tua. Mohon bantuan kepada orang tua ketika sudah jam pulang, kurang lebih setengah jam belum ada di rumah, cari tahu di mana keberadaan anak tersebut, menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Karena sesungguhnya pembentukan karakter anak itu jangan 100% diletakkan kepada tanggung jawab guru. Karena pondasi awal pembentukan karakter anak itu berada di lingkungan rumah, ya, di lingkungan masyarakat, di sekolah. Kami berusaha sebagai pendidik, tanggung jawab kami untuk merubah karakter anak-anak tersebut, tapi harus berkesinambungan. Ya, jangan cuma sampai di sekolah kemudian di rumah dibiarkan. Ya, jadi perlu tanggung jawab bersama. Ya.
Dikatakannya, pihak sekolah rutin melakukan pengawasan dan edukasi disiplin. Apalagi sebelum siswa dan guru ada, dirinya sudah berdiri di depan pintu gerbang untuk melakukan pemeriksaan saat siswa hendak masuk kelas. Ya, saya sangat ketat juga masalahnya. Sehubungan juga dengan masalah ada viral bahwa anak-anak SMP 4 membawa jam, saya kira tidak mungkin. Karena setiap pagi sebelum ada guru, bahkan siswa pun baru satu-satu, saya sudah berada di sekolah terlebih dahulu. Itu kegiatan rutin saya sejak saya jadi kepala sekolah dipercayakan oleh pemerintah. Sudah berada di pintu gerbang dan ketika siswa masuk kami melakukan pemeriksaan. Itu HP saja ditahan, Pak. Semua HP, karena ada siapkan loker. Ya nggak bisa bawa ke ruang kelas. Ya. Kira kalau mau pakai baku panggil itu. Iya, kecuali mereka pulang. Ya, mereka pulang sudah di tangan mereka. Di luar jam mengajar, jam sekolah. Ya. Kami melakukan pemeriksaan setiap hari itu rutin. Tas, apa yang di dalam tas, ketika kami periksa bahwa ada hal-hal di luar proses pembelajaran, alat yang mereka bawa kami sita. Apa itu dia? Ya. Selain bisa ada pulpen, pensil, buku-buku.